lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas tentang kode etik dan praktik guru. Berdasarkan apa yang saya baca dalam buku ini, saya merangkum beberapa poin penting dari buku tersebut, yaitu tentang kode etik dan praktik guru sampai tujuan, ruang lingkup, dan status, dan beberapa prinsip kunci. Pedoman ini menetapkan prinsip-prinsip utama perilaku dan praktik yang baik bagi para guru di Malja dan Gozo. Hal ini dimaksudkan untuk memandu penilaian dan keputusan praktik guru dan menginformasikan anggota masyarakat tentang standar yang diharapkan dari guru. Namun, ini bukan panduan definitif atau lengkap. Juga tidak boleh dibaca sebagai cetak biru untuk diikuti secara tidak reflektif oleh guru. Sebagai profesional, guru harus terus-menerus terlibat dengan prinsip-prinsip yang digariskan secara kritis, dengan mempertimbangkan nilai pendidikan dari hubungan tertentu dengan orang-orang dalam situasi dan proses mengajar tertentu. Kode ini dimaksudkan untuk mendorong para guru untuk mengadopsi pendekatan yang terinformasi dalam pengajaran mereka dan konteksnya, dan untuk merefleksikan praktik yang baik dan yang benar sebagai guru profesional. Seorang guru harus berusaha untuk menjadi panutan dan harus bertindak dalam masyarakat dengan cara yang meningkatkan prestisi dan profesi. Ada 6 prinsip utama. Yang pertama adalah menjaga kepercayaan dalam profesi. Anggota guru harus mendasarkan hubungan mereka dengan siswa pada rasa saling percaya dan menghormati. Memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan siswa di bawah tanggung jawabnya. Menghargai keunikan dan keragaman komunitas belajar di mana mereka menjadi bagiannya. Bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja dan profesional lainnya. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan wali, bertindak dengan kejujuran, integritas, dan keadilan, peka terhadap kebutuhan dan kerahasiaan jika perlu, bertanggung jawab untuk menjaga kualitas praktik profesional mereka, menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap profesi guru, dan ciptakan pengalaman belajar yang melibatkan memotivasi dan menantang siswa dalam lingkungan inklusif dengan perspektif belajar sepanjang hayat. Prinsip utama yang kedua, menjaga hubungan profesional dengan siswa. Anggota profesi pengajar harus menjaga batas-batas profesional selama di sekolah dan di luar sekolah, menghindari kontak fisik yang tidak pantas, menghindari komunitas yang tidak pantas melalui segala bentuk media, dan menghindari hubungan yang tidak pantas dengan siswa. Anggota profesi guru terikat kewajiban dan pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga jarak profesional. Menahan diri dari mengambil keuntungan dari hubungan profesional dengan siswa untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, termasuk dengan memberikan pelajaran privat kepada siswa dari kelas yang mereka ajar atau yang berada di bawah tanggung jawab administratif mereka dengan pembayaran baik uang atau barang, melakukan intervensi pastoral dengan siswa secara profesional dan berperilaku sesuai dengan posisi unik kepercayaan dan status mereka sebagai panutan. Mengikuti kebijakan dan pedoman manajemen, perilaku, dan sekolah yang aman seperti yang diarahkan oleh otoritas sekolah. Perguruan dan pendidikan terkait bertindak dengan tepat terhadap siswa yang menunjukkan kepedulian terhadap bahasa, gerak, tubuh, dan sikap mereka. Memastikan bahwa mereka tidak bertindak sedemikian rupa dan melakukan atau meremehkan, dan memastikan bahwa mereka tidak menggunakan bahasa yang kasar atau nama yang menyinggung atau membuat komentar yang tidak pantas, dan bertindak dengan sikap dan perilaku profesional setiap saat. Prinsip utama yang ketiga ialah menghormati keunikan dan keberagaman siswa. Anggota profesi pengajar harus menunjukkan rasa hormat terhadap keragaman, menjaga keadilan, dan mempromosikan kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
orientasi seksual, penampilan, usaha, bahasa, atau kebutuhan atau kemampuan yang berbeda. Menjaga pengetahuan dan pemahaman terkini tentang menerapkan dan mematuhi prosedur perlindungan anak saat ini. Memelihara pengetahuan terkini tentang pedoman yang dikeluarkan secara nasional oleh Dewan Profesi Pengajar, sekolah atau perguruan tinggi mereka, otoritas pendidikan dan kantor komisaris anak sejauh ini menyangkut perilaku pribadi dan profesional mereka. Berkontribusi pada penciptaan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif dengan mengatasi diskriminasi, stereotip dan intimidasi, dan identifikasi dan rujuk kepada pihak berwenang yang berwenang setiap masalah yang mungkin berdampak pada kesejahteraan siswa sedini mungkin. Bekerja secara kolaboratif dengan kolega, orang tua, dan wali. Anggota profesi pengajar harus bekerja secara kolegial dan kooperatif dengan rekan kerja dan profesional lain yang bekerja dalam tim multidisiplin yang diakui secara resmi oleh otoritas pendidikan. Menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan rekan kerja baik dalam pendidikan siswa maupun dalam menjaga hubungan dengan rekan kerja dalam standar tinggi kesopanan profesional. Bersiaplah untuk membantu rekan-rekan junior dan mereka yang sedang dalam pelatihan dan induksi dengan segala cara yang memungkinkan. Menghormati otoritas rekan profesional senior sambil tetap mempertahankan hak untuk menyatakan pendapat, perbedaan profesi, tidak menegur, mencela, atau mengkritik rekan kerja atau profesi guru lainnya di hadapan siswa atau di depan umum. Menahan diri untuk membuat pernyataan publik yang mencemarkan nama baik profesi. Selanjutnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik antara rumah dan sekolah, menghormati peran orang tua, wali, dan pengasuh dalam pendidikan siswa. Terlibat dan bekerja secara positif dengan orang tua sejauh mungkin dengan cara yang terbuka dan penuh hormat. Memastikan bahwa komunikasi mereka dengan orang tua, siswa, dan kolega mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di tingkat sekolah atau perguruan tinggi, serta kebijakan dan prosedur pendidikan yang dikeluarkan di tingkat nasional. Menunjukkan rasa hormat terhadap keragaman ketika terhadap dengan rekan kerja, orang tua, atau wali dalam kapasitas mereka sebagai mitra dan dalam proses edukatif, dan melakukan segala upaya untuk mendorong orang tua, wali, dan pengasuh untuk secara aktif memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anak dalam mengasuh mereka. Dan prinsip utama yang kelima ialah bertindak jujur dan integritas. Anggota profesi guru harus mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di sekolah, perguruan tinggi, atau tingkat pendidikan nasional mengenai penggunaan properti, fasilitas, keuangan, dan TIK dalam lingkungan pendidikan mereka. Melakukan tugas-tugas terkait penilaian dan pemeriksaan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan dan prosedur resmi. Mewakili diri mereka, pengalaman mereka, posisi profesional, dan kualifikasi secara jujur, hanya mengungkapkan informasi rahasia dalam parameter yang diizinkan oleh undang-undang. Sadar akan posisi mereka sebagai panutan bagi siswa dan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Perhatikan perilaku dan sikap mereka karena hal ini dapat berdampak pada profesi yang mereka wakili. Dan prinsip utama yang terakhir, yang keenam, ialah menjaga pengetahuan dan praktik profesional mereka tetap terkini. Anggota profesi pengajar harus menjaga standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan kelas, perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Tetap perbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka sepanjang karir mengajar mereka.
Tetap perbaharui pengetahuan mereka tentang pedoman yang relevan dan pengetahuan pendidikan di pos dan peran pengajaran mereka dalam kaitannya dengan pengajaran pada umumnya. Merefleksikan dan mengevaluasi praktik mereka sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan mereka. Bersikap terbuka dan tanggapi secara positif, umpan balik, membangun mengenai praktik pengajaran mereka dan mencari dukungan, saran dan bimbingan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa poin penting yang saya dapatkan dari buku itu. Dan akhir kata, guru yang biasa-biasa saja memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul mendemonstrasikan, guru yang hebat menginspirasi. Wardi William Atur. Sekian dan terima kasih.